Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Yang terhormat Abi Hanim dan Uminda selaku pengasuh pondok Supercamp Larabani Fida. Yang terhormat Miss Alfi Laili Jauhar, yaitu Kepala Madrasah Aliyah. Dan yang terhormat Miss Zumroto Hasanah, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah. Yang terhormat pengurus, yang terhormat yang saya sayangi dan saya cintai yang ada di rumah, yaitu orang tua saya dan keluarga saya yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Ya, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah 2 ya guys. Oke guys, lanjut guys. Kita sejarah 2. Itu sejarah 2. Sejarah sebagai ilmu sejarah, yaitu dapat kita lihat dari beberapa ciri. Miss, presentasi Miss. Nah, itu pertama, yaitu sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah termasuk ilmu empiris, bahasa Yunani empiria berarti pengalaman. Pengalaman itu direkam dalam dokumen. Dokumen itulah yang diteliti sejarawan untuk menemukan fakta. Fakta itulah yang diinterpretasi. Dalam ilmu alam percobaan itu dapat diulang-ulang. Sementara itu sejarah tidak bisa mengulang percobaannya. Ingat itu. Sejarah itu tidak bisa mengulang itunya. Lanjut. Kita lanjut ke sejarah lagi. Ternyata cara kerja keduanya yaitu sama, yaitu perbedaan antara sejarah dan ilmu alam tidak terletak pada cara kerja tetapi pada objek. Itu kamu harus mengetahui. Benda mati tidak berpikir, sedangkan manusia itu berpikir dan berkesadaran. Kalau kita itu dapat mengerti bahwa ilmu alam menghasilkan hukum alam yang berlaku umum dan pasti. Akan tetapi dalam percobaan ilmu alam dapat diulang, sementara itu sejarah tidak bisa mengulangnya. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau sejarah hanya meninggalkan dokumen karena peristiwa itu terjadi sekali dan akan ditelan masa lampau, dan perbedaan itu tentu saja membawa konsekuensi tersendiri bagi sejarah. Dan sejarah itu sering dikatakan tidak ilmiah, hanya dikarenakan bukan ilmu alam. Yang kedua adalah objek, berasal dari bahasa Latin yaitu objektif, yang berarti di hadapan sasaran, tujuan. Lanjut, karena ini dimasukkan dalam ilmu tentang manusia, yaitu humaniora, karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu. Lanjut, jadi sejarah memiliki objek sendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu lain secara khusus. Dan ketiga, generalisasi, yaitu bahasa Latin generasi, bermaksud umum adalah pekerjaan yang semua dan yang khusus kepada yang umum. Yaitu sudah disebutkan oleh penelitian sebelumnya dan merupakan adjektif histori. Lanjut guys. Yaitu di sini samping saya ada Mas Wahyu yang mendampingi saya. Generalisasi itu dapat dipakai sebagai hipotesis deskriptif. Lanjut, akan tetapi sejarah adalah ilmu yang menekankan keunikan. Jadi semua penelitian tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi umum. Itu orang yang tidak melakukan generalisasi tidak akan mampu membedakan antara pohon dengan hutan. Yang kedua, simplifikasi, yaitu saintifikasi. Semua ilmu menarik kesimpulan umum, yaitu kesalahan kejadian temuan dalam generalisasi. Yaitu lanjut, kalau kita ingin memberi warna pada suatu tembok, kita perlu tahu bahwa kita memerlukan berapa tong cat, berhitung luas tembok dan beberapa meter dan dapat dicat oleh setiap orang. Dalam antropologi kita kenal teori evolusi. Dalam sejarah kita mengenal generalisasi tentang perkembangan sebuah masyarakat. Nah, itu kita harus mengetahui. Pembaca itu akan membimbing menuntun sejarawan dalam mencari data, melakukan kritik sumber, interpretasi.
Lanjut, secara dengan pendekatan ilmu sosial yaitu memberikan kesempatan untuk mengungkapkan generasi yang hanya diekstrapolasikan dengan alat-alat ilmuwan, maksudnya yaitu empat sejarah itu mempunyai bahasa Yunani, yaitu metode yang berarti acara. Ya, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila saya kurang jelas dan kurang apa ya mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.